Oke, video ini disupport oleh W7 Store ya. W7 Store sendiri itu store saya sendiri. Jadi untuk mengenai produknya ya, itu menjual segala macam produk ya, secara kualitas, secara pemilihan produk itu pilihan saya sendiri. So, untuk mengenai detail produknya kalian bisa cek di official Instagram w7.store atau kalian bisa dapatkan produk-produknya di Shopee maupun di Tokopedia. Untuk mengenai detail link kalian bisa cek di kolom komentar atau di deskripsi. Yup guys, kembali lagi tentunya dengan saya Aris West di channel saya. Kali ini saya bakal unboxing review produk terbaru dari Kalsi gitu ya. Dan memang agak lama gitu ya, ini keluarnya sekitar 1-2 bulan yang lalu gitu ya. Dan masih ada di pasaran kalau kalian masih mau cari. Dan ya, saya bakal unboxing review produk Kalsi, dan ini adalah Kalsi Voltrix Trivela SC Lea. Dan seperti ini boxnya ya, ada upgrade dari tampilan boxnya. Dan ya, sepatu ini cukup keren menurutku dan layak untuk saya share gitu ya, pengalaman unboxingnya mengenai detailnya dari produk yang satu ini. So, seperti apa detailnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, di depan kalian sudah ada box dari Kalsi ya. Ini boxnya berbeda, warnanya itu hitam dan logo Kalsi, font Kalsi seperti ini ya. Di sini ada tulisan Legend Only, dan di sebelah kanannya ya, samping itu ada deskripsi dari produknya. Dan ini adalah Kalsi Voltrix Trivela SC Lea ya, dan warnanya itu white royal. Ini yang leather ya, kulit sapi, dan aku ambil size 39. Oke, langsung saja kita buka dari boxnya seperti ini. Nah, ini dapat dari tokonya ya, kita singkirin dan ya pasang. Nggak ada apa-apa lagi ya. Dan ini produknya ya, kita keluarin dari boxnya. Oke, ini udah keluar dari boxnya dan kita bahas harganya dulu ya. Ini ada tag labelnya ya, dan ini ya instruksi cara perawatan sepatunya ya. Terus harganya itu 539, cuma aku dapet di harga 450 ya. Beda toko beda harga. Dan ya, ini ada sampler dari produknya ya, ban yang digunakan kulit sapi ya, seperti ini. Oke, kita bahas produknya. Dari kaki bagian luar seperti ini, depan seperti ini, kaki bagian dalam seperti ini, dan ya belakang seperti ini. Oke, untuk dari siluet sendiri mirip banget sama Adidas Speed Flow ya. Ini aku ada Speed Flow ya, kalian bisa lihat sendiri lah ya, mirip dari siluetnya ya, dari lidah ya, knit ya, terus bagian back tab ya, mirip ya, dan ya mirip-mirip lah ya, kalau misalnya lihat sendiri siluetnya mirip. Dan cuma ya bedanya ini leather gitu ya. Kita keluarin dulu. Dan warnanya aku suka ya, cakep, putih terus ada kombinasi biru ya, meskipun nggak terlalu rame, tapi ya ini desain yang menurutku simple, elegan ya. Terus warnanya juga saya suka gitu ya, putih, mewah, dan keren menurutku ya. Terutama ya desain cuttingnya di bagian deningnya ini cukup keren menurutku, kayak sepatu modern lah ya. Dan leathernya sendiri itu di bagian sini sampai bagian depannya, terus kanan kiri lah, kaki bagian luar dan kaki bagian dalam. Dan untuk tekstur sendiri kalian bisa lihat sendiri lah ya, untuk leathernya ya. Dan garis-garis ini ya, pattern ini itu timbul ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini cutting polyflex seperti ini, dan tulisan Legend Only ini ya, ini juga cutting polyflex ya.
Jadi ini ada teksturnya. Dan untuk tekstur uppernya sendiri ya kulit sapi seperti ini, nggak selembut kulit kanguru, tapi ya cukup lah menurutku ya, karena yang ditawarkan untuk kulit sapi sendiri itu lebih ke durability gitu ya, dan untuk keawetan sendiri jelas ini mungkin lebih baik lah ya dibanding kulit sintetis. Oke, kita pindah ke kaki bagian depan seperti ini ya. Ini untuk bagian farm sendiri ini sintetik ya, bertekstur ya, seperti ini kurang lebih, naik ke atas, dan ya ini lidahnya itu ya kayak semi menyatu ya, dan cutting lacingnya juga ada sendiri ya, terpisah seperti ini. Dan untuk segi detail seperti ini ya, untuk kaki bagian depan di sini ada logo Kalsi dan tag leather ya, seperti ini. Dan untuk genit sendiri ya fleksibel ya, ini menarik menurutku. Terus untuk tali sendiri ya tali yang kayak produk-produk Specs, Ortus ya, seperti ini, yang untuk produk-produk tahun 2023 ya. Dan ini talinya cukup oke gitu ya, nggak gampang slip, nggak gampang kelepas, dan aku suka karena di ujung-ujungnya ini itu ada gripnya ya. Oke, kurang lebih untuk kaki bagian depan seperti ini. Kita pindah ke kaki bagian dalam seperti ini ya, sama seperti kaki bagian luar, cuma untuk segi detailing lebih simple, minimalis ya, nggak complicated untuk bagian luar, karena bagian luar ada font seperti ini ya. Kalau untuk kaki bagian dalam nggak ada. Dan uppernya sendiri ya cukup lembut lah ya, meskipun ini sapi. Oke, untuk kaki bagian dalam seperti ini. Kita pindah ke kaki bagian belakang seperti inilah ya. Ini ada banyak permainan tekstur, terutama di backtapnya ini ada tekstur seperti ini ya. Ini teksturnya seperti bagian farm ya, dan logo Kalsi besar seperti ini, emboss ya. Dan ini untuk layeringnya ini bahan sintetik ya. Dan kurang lebih untuk backtap kaki bagian belakang seperti ini. Kita pindah ke bagian insulnya bisa dilepas, tebal banget ya, ini tebal banget. Terus lapisnya bahan fabric, ada logo dari Kalsi ya, seperti ini, Pursuit of Speed ya. Untuk kaki bagian dalamnya sendiri kalian bisa lihat sendiri, untuk kerapian pengerjaan rapi banget ya. Terus upper bagian dalam juga lapisnya nggak terlalu tebal juga. Dan untuk bagian heel lapisnya bahan sintetik, dan untuk ketebalan busa ya ini lumayan ya, lumayan lah, kayak mengapit, terutama di bagian kaki bagian dalam dan kaki bagian luar ya, seperti ini kurang lebih ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kaki bagian dalam. Kita pindah ke bagian outsole-nya seperti ini ya, mix stud, cuma didominasi round stud. Dan untuk stabilitas ini mungkin lebih baik gitu ya, cuma untuk sepatu speed sendiri ya ini menarik, cuma kalau sepatu speed kan lebih identik dengan chevron seperti ini ya, Rapana ya. Tapi menurutku nggak ada masalah, karena Mizuno sendiri meskipun sepatu speed tapi dia pakai stud bulat gitu ya. Dan untuk segi detail seperti ini ya, menarik gitu ya, cukup keren. Dan di sini ada logo Kalsi ya, font Kalsi seperti ini. Dan ya lebih seperti inilah untuk outsole-nya. Kita coba timbang ya di size 39, kira-kira kita dapat berapa. 181 gram di size 39 ya, cukup ringan. So seperti apa detail saat sepatunya dipakai, yuk kita lihat bareng-bareng.
Nah itu ya detail dari Kalsi ya, Voltrix Trivela SC Lea FG. Oke, untuk first impression cara masukin kaki kuda sepatunya ya ini menurutku cukup mudah, meskipun ini lidahnya itu ada knitnya gitu ya, tapi ini terbantu dengan penambahan tali di bagian sisi luarnya gitu ya. Jadi ini untuk ngomongin desainnya emang sedikit menarik gitu ya, sudah ada knitnya gitu ya, terus ada talinya gitu ya. Jadi overall ini sepatunya cukup oke gitu ya, dari segi desain ini menarik, terutama di bagian uppernya yang emang ini ya full calf Lea gitu ya. Untuk lembutannya sendiri ini cukup lembut menurutku, dan setelah kaki masuk dan sepatunya cukup nyaman, cukup enak, dengan catatan saya ganti insole yang lebih tipis gitu ya, karena menurutku insolenya terlalu tebal ya. Ini pendapat pribadi ya, karena aku sendiri pakai size 39 itu pasti ganti insole atau lepas insole. Dan di bagian heel dan bagian paddingnya sendiri untuk ketebalan busanya itu menurutku pas gitu ya, benar-benar oke, nggak terlalu tebal juga, enak, cengkeramannya juga bagus. Cuma kembali lagi ini kayak busanya di bagian heelnya aja gitu ya, nggak menyeluruh ke bagian bawah mata kaki. Jadi untuk ngomongin kesolidan di bagian padding ya ini menurutku masih kurang menurutku ya. Dan untuk di bagian heel sendiri meskipun ini agak keras, setelah aku ganti insole menurutku udah pas gitu ya, dipakai juga cukup nyaman, kebantu di bagian uppernya yang full ya. Jadi untuk ngomongin time breakingnya gitu ya, itu lebih oke gitu ya dibanding upper yang full sintetik. Oke, untuk ngomongin sizing sendiri, sepatu ini cocok untuk kaki yang lebih ke middle gitu ya. Untuk kaki kalian yang narrow pasti pas, untuk kaki kalian yang lebar mungkin saya sarankan kalian fitting terlebih dahulu gitu ya, sebelum kalian putuskan untuk membelinya. Dan untuk ngomongin desain dan model dari angka 1 sampai 10 ini 8 menurutku ya, salah satu desain model terbaik gitu ya dari brand Kalsi. Dan terutama di bagian grafis, di bagian ujung-ujungnya yang cuma pakai garis-garis seperti ini ya. Dan untuk segi detailing ini oke. Jadi untuk dari segi model dan desain gitu ya, dari keseluruhannya ini ya 8,5 ini oke. Oke, dari angka 1 sampai 10 dari tingkat kenyamanan ini 8 menurutku ya. Oke. Cuma dengan catatan saya lepas insole-nya baru ngerasain oke gitu ya, terutama di bagian heel dan bagian padding ini untuk tulang besar udah pas. Dan lebih pasnya lagi emang dibuat game gitu ya, baru bisa menjelaskan lebih jauh tingkat kenyamanannya seperti apa saat pakai mapel atau buat syuting gitu ya. Terus apakah cukup rekomendasi buat kalian beli miliki gitu ya di tahun 2023 ini? Menurutku layak gitu ya kalau kalian ingin sesuatu yang berbeda gitu ya, terus sesuatu dengan material bahan yang cukup oke, kombinasi cukup oke gitu ya, permainan detailing yang cukup, wah ini berbeda banget menurutku daripada sepatu-sepatu pola brand lainnya gitu ya, terutama lokal. Ini oke menurutku ya, jadi untuk dikembangkan secara jauh ini bakal bagus banget gitu ya, apalagi kalau uppernya full calf gitu ya, dan nggak ada transisi bagian sintetis di bagian ujungnya. Ini menurutku ini sangat-sangat layak gitu ya buat kalian coba miliki gitu ya di tahun 2023 ini. Dan mengingat harganya sendiri nggak terlalu mahal gitu ya, cuma 500 ribuan, ini sangat-sangat layak gitu ya, karena persnya sendiri ya ini full calf gitu ya, terutama di bagian kontak dengan bolanya di bagian kaki bagian dalam dan di bagian luarnya. Jadi secara durability ini jauh lebih oke gitu ya dibanding sepatu dengan bahan sintetik. Oke, mungkin itu saja ya video kali ini, video unboxing review produk Kalsi, dan ini adalah Kalsi Voltrix Trivela SC Lea. Jika kalian punya referensi gitu ya sepatu bola futsal yang mungkin menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya. Maju terus Indonesia, and see you next video. Ciao, bye.